Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak yakin semua dalam keadaan sehat ya. Dan Bapak sangat berharap kita tetap semangat untuk belajar. Anak-anak sekalian, Bapak minta maaf pada minggu lalu. Akhirnya kita tidak mendapatkan pembelajaran karena awalnya kita mempunyai jam PTM ya, jam tatap muka ya. Harusnya kita mempunyai jam tatap muka dan teman-teman kalian sebagian pada minggu-minggu sebelumnya sudah mendapatkan PTM ya. Jadi ada kelas 4C satu orang yang memang tidak mendapatkan PTM, yakni Mikaela ya, Mikaela tidak mendapatkan PTM. Jadi untuk itu Bapak minta maaf untuk kelas 4C salah seorang anak 4C Mikaela. Sesegera mungkin Bapak akan atur waktu untuk PTM sebelum kita itu pas ya. Sebelum kita itu ujian semester. Oke, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang kejadianku dahsyat dan ajaib. Tetapi sebelumnya, anak-anak, Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat begitu banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan, pertolongan, Tuhan memberikan orang tua kami rezeki. Itu semuanya sesuatu yang harus kami syukuri di hadapan Tuhan. Tuhan berkatilah kami untuk mengerti pelajaran kami, terlebih untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ada sebuah lagu yang mungkin kalian pernah dengarkan, ya. Di dalam pengantar pembelajaran kita, ada sebuah lagu yang Bapak akan coba nyanyikan ya kepada anak-anak semuanya. Lagu yang seperti ini. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anak-anak sekalian, lagu tersebut nanti kita akan mengerti apa hubungannya dengan pembelajaran kita ketika kita melihat bahwa Allah menciptakan kita, bahwa kejadian kita, rentetan kejadian kita di dalam kandungan orang tua kita menjadi satu hal yang dahsyat, menjadi satu hal yang ajaib yang untuk kita ketahui supaya kita mengetahui betapa besar perjuangan orang tua dan betapa besar kasih sayang orang tua. Dan landasan ayat Alkitab pada hari ini di dalam pengantar pembelajaran kita adalah dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 17 ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Anak-anak sekalian, tentu ketika kalian dikandung oleh orang tua kalian dan orang-orang mengetahui orang tua kalian itu misalnya mengandung kalian atau hamil, maka itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Berita yang sangat menyenangkan. Pasti orang tua kalian akan menjaga kalian terus, ya, minum vitamin, minum susu, supaya apa? Minum makan makanan bergizi, makan buah-buahan, supaya apa?
supaya kalian mendapat asupan gizi yang baik di dalam kandungan itu. Orang tua pasti mengupayakan semua yang terbaik bagi anak-anaknya, bulan demi bulan, ya. Kemudian waktu untuk bersalin setelah 9 bulan kamu dilahirkan. Kamu dilahirkan sebagai laki-laki yang ganteng, kamu dilahirkan sebagai perempuan yang cantik dan imut. Dan itu tentu sangat membuat orang tuamu sangat bersuka cita. Itu membuat orang tuamu sangat senang, ya. Karena hampir 9 bulan atau hampir 10 bulan kamu ditunggu-tunggu. Kamu dijaga, kamu dirawat, ya. Kamu diusahakan supaya tidak terganggu, ya. Kamu diupayakan supaya tenang di dalam kandungan. Dan setelah kamu dilahirkan, itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Ayat Alkitab dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 17 Bapak akan bacakan kepada anak-anak semuanya. Ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Kemudian ayat 17 dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita anak-anak bahwa ketika kita di dalam kandungan ibu kita, Allah itu menenun, Allah itu membentuk kita. Mulai dari yang kecil, terbentuk tangan, terbentuk kepala, terbentuk kaki, terus kemudian terbentuk organ-organ tubuh kita semuanya. Dan setelah 9 bulan kita matang, dan itu kita dilahirkan. Allah lah yang bekerja menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Allah lah yang bekerja, ya, menciptakan kita di dalam kandungan ibu kita. Anak-anak sekalian, kalau manusia bisa menciptakan benda-benda paling canggih, alat-alat paling canggih, alat-alat teknologi yang paling canggih, tetapi sampai saat ini manusia tidak bisa menciptakan makhluk hidup. Yang bisa menciptakan makhluk hidup hanyalah Allah. Manusia bisa menciptakan pesawat dengan menembus atmosfer untuk keluar dari atmosfer bumi, menuju ke bulan, menuju ke Mars, menuju ke planet-planet lain. Tetapi kepintaran manusia itu sangat terbatas, ya. Maka dikatakan di dalam ayat Alkitab ini, ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Pemazmur mengakui dirinya adalah tenunan Allah, buatan Allah. Dan pemazmur menyadari betapa rumitnya, ya. Kita dibentuk dari sesuatu yang paling kecil, akhirnya kita bisa dilahirkan. Dan Mazmur Daud menyadari betapa kita tidak bisa mengukur pikiran Allah, karena pikiran Allah yang luas, yang besar, yang maha tahu, maha tahu segala sesuatu, maha bisa menciptakan segala sesuatu. Dan yang diciptakan oleh manusia adalah hal-hal yang terbatas, tetapi yang diciptakan Allah adalah hal-hal yang tidak terbatas. Sebagai contoh, manusia bisa menciptakan pesawat. Itu pesawat terdiri dari aluminium, besi, dan lain sebagainya, plastik dan lain sebagainya.
Siapa yang menciptakan aluminium dan besi? Apakah ada manusia bisa menciptakan aluminium dan besi? Oh tidak, itu berasal dari tanah. Tanah itu siapa yang menciptakan? Allah. Jadi makanya di dalam penciptaan Allah dikatakan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Sesuai dalam Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kan sebelumnya belum ada langit dan bumi. Belum ada tanah, gitu. Belum ada daratan, belum ada matahari, ya. Belum ada benda-benda penerak, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada hewan, belum ada manusia. Tetapi manusia, ya, Allah itu bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi manusia hanya bisa menciptakan sesuatu dari ciptaan Allah. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, ketika kita mengenal diri kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, diciptakan secara ajaib, diciptakan secara dahsyat, ya, maka kita harus memahami dengan baik bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang sudah mengetahui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Apakah makna ayat Alkitab itu bagi kita? Apa saja yang dilakukan Allah ketika membentukmu di dalam kandungan? Yang pertama, Allah membentuk buah pinggang kita, menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Ya. Apa saja yang diajarkan oleh Mazmur 139 ayat 13 sampai 17? Sebutkan apa yang dilakukan oleh Allah. Ya. Allah itu membentuk tulang-tulang kita, ya. Dia menjadikan kita di tempat yang tersembunyi di dalam kandungan itu, ya. Tetapi mata Allah itu tidak terbatas, bisa melihat kita bahkan sebelum kita bakal anak. Tuhan telah menuliskan kita di dalam kitab. Kemudian, apa pendapatmu tentang proses pembentukanmu dalam kandungan ibumu? Proses pembentukan kita di dalam kandungan ibu tentunya sangat ajaib sekali. Sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, Bapak mau sampaikan, ya, kita harus bisa berterima kasih kepada Tuhan, bisa berterima kasih kepada orang tua kita sebagai wakil Allah di dalam dunia yang telah bersusah payah di dalam menjaga dan merawat kita. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita harus bisa bersyukur atas kelahiran kita, ya. Ucapan syukur Raja Daud itu ditujukan kepada Allah dengan menuliskan Mazmur 139. Dikatakan sebab apa yang dilakukan Allah untukku, untuk hidupku bukan sekedar cerita biasa, melainkan kenyataan yang dialaminya. Raja Daud mengucap syukur setelah memahami bahwa Allah berkuasa atas peristiwa kejadian kelahirannya. Bahkan, ya, Raja Daud menuliskan kekaguman kejadian kelahirannya di dalam Mazmur 139. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak meminta kepada kalian untuk menjawab di dalam hati kalian masing-masing. Ketika Bapak bertanya, jawab dalam hati kalian masing-masing ketika mendengarkan Bapak bicara. Pernahkah kamu berterima kasih kepada ibu yang telah melahirkanmu? Apakah kamu pernah berterima kasih kepada ibu yang melahirkanmu? Jawab dalam hatimu. Yang kedua, pernahkah kamu berterima kasih kepada ayah yang telah menyayangimu dan melindungimu? Yang ketiga, pernahkah kamu bersyukur kepada Allah atas perbuatannya yang ajaib, yaitu yang telah membentukmu dari rahim ibu hingga kelahiranmu? Ya, pernah atau tidak? Yang keempat, pernahkah kamu bersyukur atas kelahiranmu sendiri? Anak-anak sekalian, tadi pertanyaan refleksi kepada kita. Yang pertama, pernahkah kamu berterima kasih kepada ibumu yang telah bersusah payah mengandung kamu, merawat kamu, menjaga kamu ketika di dalam kandungan? Pernahkah kamu berterima kasih kepada ayahmu yang mencukupkan semua nafkah apa yang kamu butuhkan? Dia berjerih lelah, ya, bekerja mencari uang untuk kebutuhanmu di dalam keluarga. Pernahkah kamu bersyukur kepada Tuhan? Menyadari bahwa Tuhan
bahwa Tuhan itu membentuk kamu di dalam rahim ibumu, ya, di dalam kandungan ibumu. Yang keempat, pernahkah kamu bersyukur atas kelahiran dirimu sendiri? Itulah yang harus kita pahami dengan baik. Kita harus mengenal dengan baik siapa Tuhan, siapa diri kita, dan siapa orang tua kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian, tugas kita hari ini sangat gampang sekali, tidak susah-susah, ya. Tugas kita sangat gampang sekali, yakni untuk menjawab pertanyaan, ya. Nomor 1, buatlah ucapan terima kasih kepada ibu yang telah merawatmu, membimbingmu, membesarkanmu hingga kini. Buatlah ucapan terima kasih dalam bentuk kalimat kepada ibu yang telah merawatmu, membesarkanmu, membimbingmu sampai saat ini. Sudah? Kemudian, ya, yang kedua, buatlah ucapan terima kasih kepada ayah, ya, kepada ayah yang telah berjerih lelah, telah bekerja keras, mencari uang, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kalian di dalam rumah, untuk bersekolah, untuk jajan, untuk beli baju, untuk ini segala macam. Yang pertama, buatlah ucapan terima kasih karena ibumu telah mengandungmu selama 9 bulan terus membesarkanmu hingga saat ini. Terus yang kedua, buatlah ucapan terima kasih kepada ayah yang telah merawatmu, mendidikmu, menjagamu, dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kalian di rumah. Kemudian setelah kalian menuliskannya, pilih salah satu. Setelah kalian menuliskan 2 ucapan terima kasih itu, ya, dihias dengan bagus ucapan terima kasihnya. Jadi 1 dihias dengan huruf yang bagus, 1 lembar untuk ayah, 1 lembar untuk ibu. Terus kemudian, ya, setelah kalian tuliskan 2, pilih salah satu. Kalian akan berfoto dengan siapa? Terus misalnya bikin begini, ya. Apa yang kalian tulis itu, ucapan syukur yang kalian tulis itu, saya contohnya ya. Contoh, ya. Misalnya gini. Sini kan. Ucapan syukur misalnya. Entah kalian mau foto sama ayah atau foto sama ibu. Misalnya yang untuk ayah, kamu mau berfoto dengan ayah, ucapan terima kasihmu kepada ayah. Kamu berfoto, taruh di tengah, ayahmu di sampingmu. Atau ucapan terima kasih kepada ibu, kamu berfoto, ya, dengan ibu di sampingmu, dengan apa yang kamu tulis di tengah-tengah. Oke? Anak-anak sekalian, sangat gampang sekali pembelajaran kita hari ini dan penugasan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom. Bapak tunggu penugasannya ya. Sekali lagi Bapak minta maaf untuk minggu lalu, ya, karena terjadi tumpang tindih jam PTM dan juga PJJ. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom.